Selamat berjumpa kembali dengan saya Iridian Sembiring dalam tutorial memahami difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Perhatikan gambar berikut. Contoh, ke dalam air diteteskan tinta. Tinta termasuk zat dengan konsentrasi yang tinggi. Maka air adalah konsentrasinya yang rendah. Sehingga terjadilah perpindahan dari tinta yang berkonsentrasi tinggi ke air yang konsentrasi rendah. Kan? Gambar kedua, jadi penyebaran molekul-molekul, kemudian sampai molekulnya stabil, tercampur dengan sempurna. Ini adalah contoh dari difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Difusi yang seperti ini juga disebut sebagai difusi sederhana. Ada difusi yang lain, yaitu namanya difusi yang terbantu atau difusi yang terfasilitasi. Difusi yang terbantu itu adalah masuknya suatu zat dari luar sel ke dalam sel atau dari dalam sel ke luar sel melalui membran semi permeabel, tetapi dibantu oleh protein membran. Jadi masuknya zat itu dibantu oleh protein membran atau terfasilitasi oleh protein membran. Kemudian itu termasuk difusi, yaitu tetap dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Berikutnya adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput permeabel. Jadi di konsentrasi rendah, perhatikan gambar 1. Konsentrasi rendah ini, jadi berpindah dari konsentrasi rendah, jadi airnya itu yang berpindah ke yang konsentrasi yang tinggi. Sehingga gambar 2 perhatikan, jadi yang bagian yang di samping dari gambar ini berpindah, airnya jadi naik. Jadi ini konsentrasi rendah, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah konsentrasi yang tinggi. Perpindahan zat seperti ini disebut sebagai osmosis. Difusi dan osmosis juga termasuk ke dalam transport pasif, artinya dalam perpindahannya tidak membutuhkan energi ATP, yaitu energi yang tertinggi di dalam sel hidup. Terus ini kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari yang mana ya contohnya? Kita harus tahu juga bagaimana ini fakta di dalam tubuh kita sendiri atau dalam kehidupan sehari-hari yang mana contoh difusi. Contoh daripada difusi sederhana adalah masuknya oksigen ke dalam sel darah merah di dalam alveolus paru-paru pada saat kita menghirup oksigen, menghirup udara. Ini adalah contoh difusi sederhana. Kemudian difusi terfasilitasi, contoh yang mana? Yaitu terserapnya glukosa di dalam jonjot usus halus. Pada saat kita makan makanan itu akan dicerna oleh enzim-enzim di saluran pencernaan kita, sampai di usus halus akan diserap oleh usus halus. Penyerapan itu termasuk difusi yang terfasilitasi. Sedangkan contoh osmosis itu yang mana? Jika kita merendam kacang hijau yang akan kita masak supaya mempermudah pemasakan, maka kacang hijau kita rendam pakai air. Jadi airnya kemudian nanti kacang hijaunya akan mengembang. Jadi kacang hijau yang dari pada saat kering itu kecil, kalau direndam akan lebih besar karena masuknya air ke dalam sel. Ini adalah contoh osmosis. Contoh yang lain osmosis adalah jika kita tidak punya kulkas, kemudian kita sebagaimana sayuran kita atau kangkungnya supaya tidak layu, gimana caranya maka batang kangkung yang bagian bawah akan direndam dengan air, maka kangkung akan tetap segar. Ini contoh difusi. Sekian dulu untuk pembahasan tentang difusi dan osmosis.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.